Hai guys, nah sekarang kita kedatangan abang kakak angkatan 6 SMA Unggul yang baru aja lulus tahun ini, tahun 2020. Dan kita akan mengundang mereka ke Apoksai kali ini, podcast with Sana Night. Siapa aja guys yang kita undang? Jadi yang pertama yang kita undang adalah seorang sekretaris dari abang kakak angkatan 6 atas nama Bang Markus Leonardo. Please welcome Bang Marcil. Joining. Next. Oke, selanjutnya yang merupakan aktivis penjualan dari abang kakak angkatan 6. Ya, yang sangat berjasa dalam penjualan abang kakak angkatan 6 dan sekarang telah diterima di di mana ya? Di Australia. Aku kurang tahu juga. Kita sambut Kak Pauline. Joining Kak Pauline. Lanjut ke Tur. Yang terakhir ada Kak Betty, kakak terhits, terswag, ter pokoknya. Kak Betty joining. Oke, kita tunggu. Bang Marcil kibaskan rambutnya Bang. Hai Kak. Halo abang kakak semua. Kak Pauline nyalain mikrofonnya Kak. Udah. Oke. Jadi sebelumnya kita tanya-tanya dulu nih kabarnya. Bang Marcil gimana kabarnya Bang? Baik. Oh my God. Rambut Bang Marcil badai. Kalau Kak Pauline gimana Kak Pauline? Baik. Ya. Kalau Kak Betty? Baik. Ngapain aja Kak sama karantina selain TO abang kakak? Aku ada bimbel pagi-pagi sampai jam Iya, 1. Sama kayak Aku sama Desi juga. Marcil, sama bimbel. Kak Pauline nggak perlu lagi ya Kak? Udah masuk. Tapi katanya Kak Pauline sibuk sama les ya Kak ya? Iya, daripada gabut mendingan kata mama les. Iya sih bener. Kakak ini fungsi kakak les ini untuk apa Kak? Persiapan buat apa? Biar ada kerja. Kan tadi dibilang daripada gabut. Oh iya, oke. Biar ini ya. Bang Marcil, Kenapa? ngapain aja karantina? Sama karantina, iya. Selain TO. Marcil. Kenapa muka? Marcil pakai Indosat lama tuh. Ya, TO. TO, terus ikut les juga dari pagi sampai siang. Gitu-gitulah. Kakak nggak ada yang kayak Kak Betty maskeran, Kak Pauline ngapain? Betty kayak sering maskeran gitu kan? Enggak. Jadi seriusan. Aku enggak masker. Jadi gak ada ngapain Kak, cuma fokus belajar Les les aja. itu. Kalau aku enggak fokus belajar. Nonton, nyelesaikan drama Korea, gitu-gitu lah, ngabiskan waktu, terus tidur lagi. Udah berapa banyak Kak drakor yang selama karantina ini Kak? Kayaknya ada 10 apa. Aku pun bingung apa aja yang kukerjain. Yang paling Kakak rekomen, semua hal yang Kakak tonton yang paling Kakak rekomen. Satu yang paling. Itaewon Class. Aku suka banget. Sama tadi ya, sama kayak Runi. Iya. Iya. Kamu gak suka ya? Ih, padahal enak, lucu. Dia nggak terlalu love story gitu, tapi kayak tentang bisnis gitu-gitu. Nanti lah aku coba tonton lagi. Oke. Nah jadi gimana nih Bang? Kak, persiapan orang abang kakak untuk mengikuti UTBK yang sebentar lagi. Bang Marcil. Marcil dulu atau aku dulu? Bang Marcil. Oke. Bang Marcel nggak Bang Marcil please. nge-please. Kak Betty aja. Oke, Kak Betty dulu. Kak Betty. Gak beda aja. Jadi kalau misalnya kan TO itu banyak penyelenggaranya kan. Ada GO, ada talenta. Aku sama Marcil les di talenta kan. Terus ada juga TO gratis dari Instagram. Kalau misalnya Monci mungkin pernah nengok kan di storyku ada sering ngupload apa gitu TO gratis kan. Nah, Dan nilainya jadi skornya bagus-bagus ya Kak?
Beberapa itulah makanya. Jadi tergantung peserta juga. Kalau misalnya pesertanya itu biasanya di atas 10.000, itu biasanya nilainya itu rendah-rendah karena dia lebih representatif lah gitu. Karena lebih banyak kan pesertanya. Tapi kalau misalnya pesertanya cuma 5.000, cuma ya di bawah 10.000 lah, itu mau nanti nilainya kan sampai 800-an, 900-an gitu kan. Pesertanya dikit. Jadi tiap soal yang jawab itu misalnya kayak satu soal yang jawab benar mungkin ada 4.000 orang gitu kan, jadi nilainya rendah. Jadi kalau misalnya ada yang jawab cuman 100 orang, itu nanti nilainya poinnya banyak gitu. Nah, karena sedikit partisipannya mau nanti nilainya tinggi, makanya kadang kalau misalnya nilai tinggi yang agak sering ku share itu yang banyak pesertanya, dan nilaiku tinggi, jadi aku agak bangga sedikit gitu kan. Tapi kalau misalnya pesertanya dikit tapi nilaiku tinggi, aku biasa aja gitu. Gitulah. Jadi ya kalau misalnya nengok nilai TO belum bisa dipastikan juga sih kesiapan, karena sebenarnya udah siapnya kan, cuman kadang mau kan tiba-tiba nilai TO-nya rendah kan, nilai TO-nya misalnya 500, itu jadi kayak down kayak aduh bisa nyakunin nanti gitu, terus tiba-tiba nilaiku tinggi, terus tiba-tiba jadi pede gitu, jadi kayak naik turun gitu apa ya keyakinannya. Bang Marcil? Bang Marcil gimana? TO-TO-nya. Gimana persiapannya untuk UTBK? Ya itulah ngikutin TO dari bimbel, TO dari sosial media, gitu-gitu. Terus nilainya juga selalu naik turun, nggak pernah tetap juga. Gitu-gitu aja. Kalau Kak Pauline gimana? Persiapannya Aku persiapannya ya palingan nunggu corona selesai sedikit, nanti palingan persiapan baju, belanja gitu-gitulah. Oh, aku ya. Kira kapan perginya, Kak? Tanggal 10 Agustus. Kalau nggak disuruh karantina, tapi kan belum tahu disuruh karantina. Bang, karena corona jadi ribet ya. Oh ya. Rencana Bang Marcil sama Kak Betty. Ya, rencana Bang Marcil sama Kak Betty ngambil jurusan apa ini? Kalau abang udah daftar kan udah daftar. Jadi ini kan sekarang udah langsung daftar ke jurusan, bukan kayak dulu lagi. Langsung daftar, bukan kayak UTBK tahun lalu. Kalau aku ngambilnya ke teknik industri. Teknik industri mana? Di UGM sama Brawijaya. Oke. Kalau Kak Betty? Dokter gigi, Kak. Kalau aku ambil pilihan 1 FKG, Fakultas Kedokteran Gigi UGM, baru pilihan 2 FKG USU. UGM Cil. Penonton belum tahu loh Kak Pauline mau kemana. Oh ya, Kak Pauline dapat di mana sih? Di mana? Sunway University di Malaysia, di Petaling Jaya. Jurusan International Hospitality Management. Oh iya. Tadi aku bilang tadi apa di Australia ya? Australia Liju. Itu hello Koyos. Nih, terus aku mau nanya nih buat abang kakak semua. Kakak, abang ini kapan menyadari kalau misalnya abang kakak ini berpotensi di jurusan itu? Mulai kapan? Kalau aku duluan lah ya. Iya. Oke, kalau aku dari mulai kelas 12 awal. Sebenarnya potensi yang aku sadar itu sebenarnya ada dari dulu, dari kelas 10 gitu kan. Kalau aku ngambil hukum kayaknya kali lah kalau ke aku gitu kan. Tapi belum tahu mau jurusan apa. Baru tahu lah setelah kelas 12 awal. Pertama aku mau ngambil pariwisata UGM, tapi masalahnya kan aku mikirnya gini, pariwisata di Indonesia 4 tahun, terus teori banget gitu loh, jadi aku coba nyari gitu kan, pertama aku kira aku bakalan ngambil kedinasan, pariwisata kedinasan gitu kan, tapi aku juga nggak seret gitu kedinasan, akhirnya datanglah dari sekolah kan, ya disediakan sekolah global total itu, akhirnya ya udahlah aku kesana lah. Waktu itu masih ada Bu Lady, jadi Bu Lady yang ngebantu beberapa. Kalau Bang Marcil? Kalau aku dari kelas 12 aku udah punya pilihan 12 awal, tapi itu aku punya 2 pilihan, aku masih ragu-ragu. Terus pas udah mulai bimbel di luar, baru punya pilihan yang
pas gitu yang udah fix. Tapi kalau dari kelas 12 awal udah ada gitu yang mau diambil apa gitu. Kalau Kak Betty? Kalau aku FKG kan, jadi aku waktu itu lagi kontrol behel. Terus dokter gigiku bilang, kau cocok lah kayak masuk FKG, katanya kayak gitu. Terus aku pikir-pikir lah kan, ngapain lah aku masuk FKG, pikirku kan. Terus aku pikir-pikir lah lagi, kata mama aku kan, di masa depan itu nanti orang bakal mikir kalau misalnya kerapian dan kesehatan gigi itu sebagai suatu kayak prioritas yang mungkin sekarang kayak orang masih mikir kan, udahlah gigi jelek nggak apa-apanya itu, kalau misalnya aku jadi insinyur nggak penting ya gigi cantik gitu kan. Tapi kayak di masa depan kata mama aku ya, itu kayak kerapian gigi itu dan kesehatan gigi itu jadi sesuatu yang penting, jauh lebih penting dari sekarang. Jadi kayak prospek kerjanya lah kan. Terus yang kedua, itu aku makin yakin karena kan kemarin pernah kan ada datang dari entah dari mana, dari UGM-nya itu yang kayak tes-tes IQ itu, tes-tes kemampuan minat bakat yang datang ke sekolah gitu. Yang kami di GSG ujiannya. Nah itu kan aku buat lah FKG UGM kan, dan ternyata itu sesuai sama minat sama bakatku. Jadi ya udah makin yakin lah kan. Terus yang kemarin bimbel talenta kan, aku kan bimbel talenta sekarang kan. Jadi itu udah kayak ada parents meeting, Zoom meeting kayak gini, itu dibilang tentang pemilihan jurusan. Nah di situ kayak mereka menyarankan sama siswa-siswanya jurusan apa yang cocok, dan ternyata disarankan juga sama aku FKG. Ya udah, jadi makin yakin didaftarkan FKG UGM di LTMPT kemarin. Tapi dokter gigi emang gitu ya? Maksudnya aku juga disaranin jadi dokter gigi karena masang behel disaranin jadi dokter gigi. Iya gitu. Aku jadi dokter muka. Oke. Nah, kulit dan kelamin jadi ya. Kan dokter cinta, Wak. Oke, nah jadi aku mau nanya sama Kak Pauline. Kak Pauline nih tahu apa yang beasiswa kayak gini itu dari mana sih, Kak? Kemarin kalau misalnya tahu dari beasiswa dari mana, sering scroll Instagram juga sebenarnya banyak kan. Kalau aku rekomendasiin, apalagi buat adik-adik angkatan 7 kan setahu banyak kayak Bintang itu kan mau ngambil juga beasiswa gitu kan. Pertama tuh Spotter namanya. Nah itu pertama aku saranin Spotter, dan itu kayak satu-satunya yang aku tahu yang kayak agak bagus gitu kan untuk nyaranin beasiswa. Terus setelah itu kedua, kemarin kan ada datang dari ke sekolah yang dari Global Total, makanya selidik setelah aku minta tolong sama mama aku, rupanya temennya mamaku yang punya itu kan. Jadi ya udah, kalau apa naik itu, kalau gimana bagusnya atau apa gimana gitu. Pertama sih aktif aja sih di media sosial gitu kan, nyari. Terus kedua itulah banyak nanya teman, karena kan pertama waktu kemarin kan kita masih asrama gitu kan, kayak di asrama kan nggak gitu banyak informasi yang kita dapat. Jadi ya udah nanya teman dari luar. Oke, nih buat pertanyaan buat semua abang kakak nih, gimana sih, apa sih tips-tipsnya buat milih jurusan? Karena banyak banget nih dari teman-teman kami yang 7 yang masih bingung milih jurusan apa. Dari siapa? Dari Kak Betty. Kalau misalnya aku apa ya, pertama tengok nilai saintek dulu. Kalau misalnya saintek, kalau soshum. Jadi kan nilaiku selama ini yang tertinggi itu kan biologi, ya kan. Jadi dan aku kan paling suka biologi, gak usah kau ketawa Monci. Dan aku paling suka biologi kan. Jadi karena aku sukanya biologi dan nilaiku paling tinggi biologi, ya jurusan yang paling cocok yaitu kedokteran, kesehatan masyarakat gitulah kan. Nah, nggak mungkin lah aku yang nilai fisikanya pas-pasan, aku milih teknik informatika atau elektronika gitu. Pertama nengok apa ya, rasionalisasi nilai, ya itu dia rasionalisasi nilai. Terus habis itu apa ya, kalau misalnya mau milih jurusan juga kayak saran-saran dari orang-orang terdekat itu juga penting sih menurutku, kayak ya gitu. Jadi itu sih yang paling penting sama aku selama ini. Kalau Kak Pauline? Kalau aku pertama dari diriku sendiri gitu kan. Aku mikir ya minat dan bakatku gimana gitu kan. Selama ini apa sih yang aku senangin gitu kan. Kalau misalnya kamu senang
ngomong atau segala macam. Kalau sosum itu pasti hukum, hubungan internasional gitu-gitu kan. Terus kalau senang mikir kayak fisika, contohnya mungkin STAY atau FTI gitu kan. Senangnya apa gitu. Terus setelah itu kedua banyak ngebaca, banyak diskusi sama teman-teman. Dulu aku paling senang diskusi sama orang Dian, Alda gitu rame-rame kan. Seneng banget kayak diskusi-diskusi gitu. Terus setelah itu tanya pasti persetujuan orang tua penting gitu kan. Ditanya setuju nggak orang tua. Kalau misalnya aku nggak hanya satu jurusan yang mau aku masukin 3 gitu kan. Jadi pikirlah kalau ini 3, kalau aku kesini bagusnya gimana, universitasnya gimana, lingkungan universitasnya gimana, pokoknya gitu. Sampai bahkan nanti kehidupanmu di sana, terus kalian sama siapa itu penting gitu. Kalau Bang Marcil? Kalau aku pertama harus tahu diri, kita harus tahu gimana kita kita harus tahu gimana kita nyamannya. Misalnya aku suka gini-gini, aku suka ngatur-ngatur, aku suka rancang-rancang sesuatu, atau juga kita tahu diri sama kemampuan kita di mana, kita bisanya itu di pelajaran mana, di bidang yang bagaimana gitu. Terus juga kalau aku waktu nyari jurusan, aku searching banyak kali tentang prospek kerja di masa depan dari tiap-tiap jurusan. Terus aku nengok yang mana sih yang bakal mau ku capai nanti di masa depan, yang mana yang bakal cocok sama aku, yang sanggup ku kerjain. Terus aku juga ikut-ikut kayak di internet itu ada banyak simulasi-simulasi yang bisa nunjukin kita itu cocoknya di jurusan mana. Aku juga banyak berpaku ke situ. Itulah intinya, mencari informasi banyak-banyak untuk jurusan dari aku. Nah, kan orang abang kakak ini udah lulus nih. Kira-kira apa nanti yang bakal abang kangenin di SMA Guldel? Orang abang kakak kangenin itu. Semuanya. Bagian serius. Apa yang paling dikangen? Paling. Kalau Bang Marcil? Semuanya paling. Nggak ada yang nggak. Serius. Coba mention 3 gitu Bang. Iya. Keluarnya juga tiba-tiba kan, jadi udahlah. Kok udah lagi? 3 Cil. Kok sedih sih? Sedih. Kenapa? Kalau Kak Pau? Ya, aku. Kalau Kak Pau apa? Iya. Yang paling satu 3. Satu aja. Paling kurindukan itu teman-teman. Apa? Teman-teman spesifiknya di mana Kak maksudnya? Ya, teman-teman seangkatan, khususnya teman-teman sekelas, lebih spesifiknya lagi teman-teman gibah. Oke. Teman gibah. Oh, kita sama-sama tahu siapa aja ya. Kalau Kak Betty, selain aku Kak? Yang paling dikangenin. Yang paling dikangenin serius ini. Iya. Selain Oncar lah. Iya serius Oncar lah. Gila. 3 Kak? Iya itu yang paling. Oncar. 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 Wah. Oke. Nah, jadi apa nih harapan orang abang? Aku mau nanya. Oh, ya, apa nanya? Gimana misalnya persiapan abang kakak nanti kalau misalnya udah masuk ke kuliah itu gitu. Ngerti? Jadi gimana space kehidupan kuliah nanti? Pauline. Kalau aku, karena kan aku udah punya waktu senggang gitu kan, waktu luang, space waktu untuk nyari tahu tentang kehidupanku di sana. Pasti aku pertama aku mikir aku nyari gereja. Ya, senakal-nakalnya aku pasti kita butuh komunitas gitu loh, apalagi komunitas seiman gitu kan. Jadi aku pertama nyari gereja gitu kan, aku pastikan ada gitu. Terus setelah itu mikir tentang aku semunafik mall kayak gitu kan, kalian butuh kesenangan juga. Mall, tempat tinggalnya gimana, nanti makan di sana gimana, persiapannya gimana, baju. Kalau aku kan karena mau pergi keluar, pasportku udah harus selesaikan gitu, paspor apa segala macam. Nengok kurs mata uang kapan kira-kira turun gitu. Kalau aku ya. Terus kalau lingkungannya ya udah, mau lingkungannya gimana pun juga aku kan harus siap gitu kan. Ya tetaplah jadi dirimu sendiri gitu. Kalau aku.
Kalau Kak Betty? Kalau dari segi persiapan untuk itu ya, lingkungan kehidupan sehari-hari, itu aku sama sekali kayak udahlah mengandalkan kakak kamar yang udah ada di sana, kakak kamar dan kakak kelas. Jadi nanti mungkin kos-kosanku nanti disarankan sama kakak itu, tempat makan yang enak nanti mungkin disarankan kakak itu, mall, gereja yang bagus juga nanti disarankan kakak itu. Jadi aku kayak menggantungkan semuanya, karena kan aku juga baru cuma sekali ke sana kan, ke Jogja seandainya nanti, kecuali nanti dapatnya di USU, tapi Jogja lah, maunya di Jogja lah kan. Amin. Nah, terus amin. Terus kalau misalnya yang kedua dari segi persiapan materinya, misalnya aku belum ada sama sekali beli buku FKG yang berhubungan sama FKG. Jadi kayak pokoknya sekarang itu fokusku itu UTBK-nya gitu. Jadi kalau misalnya kehidupan di sananya, bahkan kata mamaku kan, sekarang kau fokus UTBK aja, nanti kau belajar masak, belajar ini segala macam, nanti setelah selesai UTBK aja gitu katanya. Makanya nanti mungkin kemungkinan bakal beli buku-buku tentang FKG atau nanti belajar masak, belajar bayar listrik. Itu nanti mungkin setelah aku kan dapat tanggal 8 ujiannya kan, mungkin nanti setelah tanggal 8 lah gitu. Bang Marcil. Kalau aku mau tinggal dimanapun bakal ku cobai semuanya. Aku bakal explore semuanya, semua tempat-tempat, semua orang-orang di sana bakal coba aku kenal. Terus ya udah pelajari sendiri, beradaptasi sendiri sama di sana gitu-gitu. Terus tapi juga mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar sana, entah alumni atau kawan-kawan seangkatan juga mungkin satu kuliahan gitu. Gitu lah. Terus juga kayak Betty, aku juga sekarang fokusnya masih UTBK, tapi kalau untuk soft skill lain atau hard skill yang lain itu nanti selesai barulah belajar mobil gitu lah. Oke. Nah, jadi sekarang apa nih pesan abang kakak semua untuk kami angkatan 7? Di dalam kan kami bentar lagi udah kelas 12 nih Bang. Apa pesan kakak abang sama kami? Dan untuk seangkatan abang kakak? Enggak, ke kita dulu. Oh, oke. Dari Kak Betty. Bang Marcil kok hilang sih? Oh ini udah. Jadi dari aku dulu ya. Ya. Untuk angkatan 7, apa ya? Kalian kan udah mau kelas 12, ya kan? Jadi kelas 12 itu nanti semester satunya itu kan masih masih fokus belajar kan, karena situ masih bagi rapot. Jadi ya udah rajin-rajin kalian belajar. Terus satu hal ini sebenarnya penyakit kami juga sih, penyakit angkatan 6, dan ini udah Serinto pun udah marah-marah sama kami. Jadi nanti bakal ada namanya les sore. Tolong kali lah dulu les sore itu, janganlah dulu kalian sering bolos, walaupun pelajarannya itu pelajaran bahasa. Mungkin kan ada beberapa kan, aduh aku udah pintar ya bahasa Inggris, tapi aku ngantuk kali, udah lah gue salah datang bahasa Inggris. Betty pasti gitu kan. Iya, aku kayak gitu, makanya kalian janganlah kayak gitu. Terus apalagi kalau misalnya pelajaran-pelajaran yang dimana kalian nanti misalnya kalian mau masuk stay kan. Nah, di les sore itu mungkin ada fisika nanti. Di situ usahakanlah selalu datang, jangan sampai ada bolong. Gitu kan. Pokoknya dibandingkan kelas 11 kan itu aku aja kan, kelas 11 kan aku dikocok kan. Jadi kan terasa kali tuh enaknya main-mainnya segala macamnya, bandel-bandelnya, disitulah kelas 11. Terus kelas 11 itu masih bisa lah kayak ada waktu kita senggang gitu kan. Tapi kalau kelas 12 ini kayak lebih sibuk belajar lah. Pokoknya pikiran kalian itu fokus utamanya belajar dulu. Ya kan, kalau misalnya kelas 11 masih sering berantem apa segala macam, udahlah lupakan lah itu semua kalau bisa. Nah terus kalau misalnya udah semester 2, inilah betul-betul kalian push lah di sini, karena di sini tuh masa-masa yang paling kritis, masa-masa yang paling menentukan. Ditambah lagi bukan hanya persiapan UTBK, persiapan ujian-ujian dari sekolah pun banyak, ujian praktek, ujian sekolah, dan itu sama sekali susah semuanya, nggak ada yang mudah. Jadi itulah, yang benar-benar kalau bisa segala sesuatu yang remeh-temeh itu ditinggalkan dulu, jadi fokusnya ke belajar. Dan juga jangan lupa, karena belajar terus kan, jadi kayak udahlah malas ke gereja, malas ibadah gitu. Yang penting kalau misalnya udah mumet belajar kan adanya bagusnya kalau misalnya kita ke gereja terus kayak menenangkan pikiran gitu, ya enggak sih? Ya Kak. Gitu. Kak Pau.
Kalau dari aku pertama tetap semangat, gairah belajarnya tetap dijaga gitu dari hari ke hari, tahun ke tahun, semester ke semester. Mumet belajar itu wajar, tapi istirahatlah sehari 2 hari. Setelah itu ya udah gaskan aja lagi gitu kan untuk angkatan 7, karena ini kan banyak kosong gitu kan waktu kalian. Jadi saat-saat seperti ini bisalah dimanfaatkan untuk belajar, untuk nyari-nyari informasi tentang universitas-universitas. Karena kan nanti kalau udah masuk sekolah kan harus semua digas, ujian praktek, ujian apa, pokoknya semua ujian-ujian harus digas gitu kan. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap nurut gitu, tetap nunut sama yang apa yang telah diaturkan gitu. Terus kalau saranku banyak cari informasi gitu kan. Media sosial nggak salah, tapi kalau digunakan dengan tepat, karena nggak salah kalau misalnya digunakan dengan tepat gitu. Marcil. Terima kasih Kak Pao. Kalau untuk kelas 12 ya, untuk kalian angkatan 7 pokoknya harus, walaupun masih di semester 1, kalian harus sudah mulai melihat ke depan gimana bakal kalian ngambil universitas nanti gitu. Kalian harus sudah mulai menerka-nerka gitu, kalian mau jadi apa, mau ngambil jurusan apa, mau di universitas mana, di top 5 kalau bisa harus kalian gitu. Juga di kelas 12 itu kalian harus nikmati setiap detik kalian bersama-sama, karena itu nggak bakal terasa sama sekali. Kalian bakal udah pisah semuanya, tak kemana-mana lah itu. Terus buat yang kelas 11, menurutku di kelas 11 itulah paling banyak nanti harus buat prestasi-prestasi, entah itu olimpiade, entah itu ikut lomba-lomba. Di kelas 11 harus kalian perbanyak itu. Lumayan kan untuk mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama angkatan kalian. Itulah untuk anak kelas 11, dan juga semangat buat belajar, terus tingkatkan nilai kalian. Kalau bisa dapatkan SNM, karena kalau udah SNM, udahlah, semua beban itu hilang. Elios. Ya Elios harus SNM. Amin. Oke, makasih ya Bang, Kak. Iya. Makasih ya Bang Kakak untuk mau join, pesannya Itu chat untuk kami di kelas 12. Ya, oh iya aku mau nanya. Ini kalian membuat video kayak gini tujuannya buat dijadikan apa? Maksudnya aku pengen tahu aja gitu. Jadi ini namanya Kak, apa tadi namanya? Apokse. Ah, A podcast with Satellite. Jadi ini wah ada gitu ya. podcast. Nanti masuk ke YouTube kami. Oke, siap. Makasih ya Bang, Kak. Sebelum itu kita foto dulu Kak. Semoga